Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2. Ini merupakan video lanjutan dari part yang pertama. Masih di materi pertemuan pertama tentunya terkait dengan perkenalan ABSS, Premiere versi 20, dan membuat data perusahaan baru dengan konsep single currency. Di part yang kedua ini, kita akan membahas terkait dengan setup data akun, setup LinkedIn account, pembuatan data pajak, kemudian backup, dan restore file ABSS Premiere versi 20. Oke, langsung saja kita masuk ke file ABSS-nya. Oke, kita buka ya file ABSS Premiere-nya. Ini CV Fund Balita yang sudah berhasil kita buat. Untuk setup data account, kita bisa masuk di bagian modul account, kemudian pilih account list. Di sini ada beberapa yang bisa kita lakukan. Bisa kita buat data akun baru, kemudian edit data akun, dan menghapus data akun. Nah, di bagian modul, kita lihat ya, saya sudah buat halaman-halamannya. Halaman 33 ini buat data akun. Oke, kita lihat di modul halaman 33. Oke, halaman 33 di sini membuat data akun. Jadi kita akan menambahkan akun mulai dari sewa dibayar di muka yang termasuk ke dalam other asset sampai dengan biaya gaji karyawan yang termasuk ke dalam expense. Jadi nanti ada yang termasuk ke dalam other asset, ada yang termasuk ke dalam akun payable, other liability, expense, cost of sale, dan yang lainnya kayak gitu. Langkahnya sangat mudah. Untuk menambahkan data akun baru, kita pilih new. Kemudian di sini tipenya apa nih? Tipenya other asset. Nah, kemudian akun numbernya berapa? Contoh di sini akun numbernya 1400. Nah, kemudian akun name-nya apa? Gimana cara menambahkan akun name-nya? Sedangkan di sini kan nggak bisa nih. Kita tab. Nah, kita klik tab, kemudian nanti akan muncul. Pak, di sini kenapa? This account number already is karena saya sudah membuat akun numbernya 1400 untuk data akun sewa dibayar di muka. Jadi, tidak boleh ada akun number yang sama. Karena saya sudah buat yang 1400, contohnya saya buat yang misalkan 1800 ya. Nah, di sini nanti setelah di tab, maka akan muncul akun name-nya. Nah, kalau misalkan ini ada reset ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai dengan nomor yang terakhir untuk bagian ada reset, jangan dulu di OK. Kita klik new saja. Baru setelah di akun yang terakhir, yaitu asuransi dibayar di muka, baru kita klik OK. Ini agar efektif dan efisiensi untuk menambahkan data akunnya. Oke, karena saya di sini sudah menambahkan mulai dari other asset, kemudian akun payable, other liability, dan yang lainnya, teman-teman semua tinggal menambahkan data akun yang sudah ada di sini nih, mulai dari other asset sampai dengan tadi yang terakhir itu apa? Biaya gaji karyawan. Kalau saya sudah buat datanya. Jadi nanti tinggal teman-teman semua ikuti untuk pembuatannya seperti itu ya. Berarti klik new, kemudian pilih tipe akunnya apa, isi akun numbernya apa, kemudian klik tab, isi nama akunnya. Seperti itu. Dan efisiensi dalam penginputan data tadi, kalau misalkan masih data yang sama, jangan dulu oke, tapi klik new saja terus sampai dengan yang terakhir, baru oke. Kalau misalkan ganti akun, jadi nanti tinggal kita misalkan nih yang selanjutnya yang termasuk ke dalam bank, yang termasuk ke dalam expense contohnya ya, karena ada expense juga tadi. Nah, yang termasuk dalam expense, kalau misalkan masih ke dalam expense, ini jangan dulu oke. Jadi, tapi kita klik saja new terus sampai yang terakhir, baru kita klik OK. Seperti itu. Itu untuk setup data akun. Dan kita pun harus mengetahui mana akun yang termasuk ke dalam aset, mana akun yang termasuk ke dalam liability, yang termasuk ke dalam equity, income, cost of sale, expense, other income, dan other expense. Ketika pencarian nanti datanya, jadi kita tidak bingung nih. Nah, contohnya kas termasuknya ke dalam aset, kemudian kayak hutang dagang masuk ke liability, kemudian modal pemilik kayak free pemilik itu masuknya equity,
Kemudian penjualan masuknya ke income. Kemudian untuk HPP, food preparation, kemudian potongan pembelian, itu cost of sale. Kalau misalnya expense itu biasanya terkait dengan beban atau biaya. Biaya bunga, biaya asuransi, dan yang lainnya. Kalau other income, other expense ini enggak kita tambahkan ya. Seperti itu. Oke, itu untuk setup data akun. Nah, selanjutnya di materi yang kedua, di part yang kedua ini, setup linked account. Nah, setup linked account di sini berarti di bagian modul kita pilih setup, kemudian linked account. Ada 3 yang harus kita setting. Yang pertama akun dan banking account, kemudian sales account dan purchase account. Kita pilih satu persatu account dan banking. Nah, di sini kita sesuaikan dengan yang ada di modul. Kalau di modul, kita bisa lihat di halaman 36. Nah, di halaman 36, kita lihat nih, settingannya seperti apa. Karena kan ini kita pembelajarannya studi kasus. Berarti kita harus lihat settingan yang ada di sini, di bagian modulnya. Account dan banking linked account. Nah, di sini untuk equity account itu apa? Nah, lihat di sini penjelasannya. Untuk menampung selisih laba rugi. Kalau equity account for retained earning, ini untuk menampung laba rugi. Equity account untuk menampung selisih saldo debit dan kredit. Dan bank account ini untuk menampung penerimaan dari customer. Nah, di sini sudah sesuai semuanya. Ini untuk current earning. Nah, kita lihat juga di sini untuk retained earning, kenapa di sini nggak ada? Karena kan retained earning ini udah diganti namanya menjadi laba ditahan. Untuk itu, teman-teman semua di sini harus selesaikan dulu yang setup data akun, karena di situ ada menambahkan data baru, kemudian menghapus data, dan mengedit data. Nah, di sini bisa kita lihat nih, untuk membuat data baru ada di halaman 33, untuk menghapus halaman 35 di modul, dan untuk mengedit ada di halaman 36. Setelah itu baru kita masuk di setup linked account. Nah, di linked account ini sudah sesuai berarti ya. Kita tinggal ganti. Bagi yang belum sesuai, ini sesuaikan nih nanti datanya ya. Oke, kita klik OK. Kemudian yang kedua, setup linked account yang kedua, kita untuk yang sales account. Nah, sales account itu berarti penjualan ya. Kalau penjualan, otomatis di sini untuk asset account for tracking receivable-nya bagi yang belum sama di sini, ini setup menjadi piutang dagang. Nah, kemudian di sininya kita cek agar sesuai nih untuk yang sales ya. Ini purchase, jangan sampai tertukar nih. Karena ini purchase, ini sales. Nah, yang sales ada di bawah. Sales ada di bawah. Di sini untuk yang I attack, di sini kita isi dengan uang muka penjualan. Kemudian yang diskonnya di sini kita ganti menjadi potongan penjualan, dan yang untuk paymentnya ini I accept change for late paymentnya ini biaya bunga. Jika sudah sesuai semua seperti yang di modul, di sini tinggal kita oke. Setelah itu, yang terakhir, linked account yang terakhir, kita bagian purchase-nya. Karena tadi, kenapa sales piutang? Karena ya berkaitannya, kalau misalkan penjualan, pasti nantinya berkaitan dengan piutang. Kalau purchase, itu pembelian, berarti berkaitannya dengan hutang. Nah, berarti untuk yang liability account-nya, for tracking variable-nya, ini diganti, kita ganti menjadi hutang dagang. Sedangkan ini nih, yang tadinya masih terchecklist, ini unchecklist. I can receive item without supplier bill-nya. Kemudian untuk ini masih verified, sudah betul. Nah, tadi di bagian sales, ini kita isinya uang muka penjualan. Berarti kalau di purchase, berarti ini masuknya kita uang muka pembelian. Kalau tadi di sales potongan penjualan, berarti kalau di purchase, untuk yang I take discount for early payment-nya berarti menjadi potongan pembelian. Sedangkan yang ini tetap sama biaya bunga untuk I pay change for late payment-nya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah kita setup linked account, kita lihat lagi. Yang selanjutnya pembuatan data pajak.
Nah, pembuatan data pajak, di sini kita lihat ya, ribbon-nya terlebih dahulu. Nah, kita bingung juga kalau misalkan kita ini, jadi kita scroll ke atas, ke bawah, kita mencari. Jadi kalau misalkan sudah ada datanya seperti ini, halaman-halaman berapanya kita enak nih. Halaman 39 untuk membuat data pajak. Jadi kita bisa cek di sini tanpa harus scroll ke atas ke bawah. Langsung saja 39, pembuatan data pajak. Nah, di sini langkahnya kita masuk ke list, kemudian text code. Nah, kita akan ganti yang tadinya value add text menjadi PPN, pajak pertambahan nilai. Inilah settingannya. Nah, untuk di BSS-nya, implementasinya kita pilih list, kemudian kita pilih text code. Mana text code, kemudian, nah bagi yang belum nih, tadinya kan value add text, kita langkahnya di edit, kemudian kita ganti sesuaikan dengan yang ada di modul. Text code-nya PPN, description-nya pajak pertambahan nilai, kemudian di sini untuk linked account for tax collected-nya ini pajak masukan, dan untuk yang tax paid-nya ini pajak keluaran. Jika sudah sesuai, kita oke. Rate-nya jangan lupa 10% ya, sedangkan tax tip-nya masih di value add tax. Oke, close jika sudah. Kemudian selanjutnya, di bagian yang terakhir, setelah kita membuat data pajak, backup dan restore file ABSS. Nah, karena sebetulnya tanpa kita backup pun, kalau data ini tuh nanti ya ada pilihannya sih, ada backup, ada keluar tanpa backup. Nah, sedangkan kita akan belajar dulu nih backup dan restore. Nah, kita hapus dulu deh ya, karena saya sebelumnya sudah membackup. Nah, di sini kita hapus dulu, karena saya tadi nyimpennya di sini. Kita hapus dulu file backupnya ya. Nah, file backup di sini kita hapus terlebih dahulu. Oke, bahkan backupnya pun nggak apa-apa sih, kita hapus aja kayak gitu. Oke, nah di sini kita kembali lagi nih ke ABSS untuk membackup data. Contoh nih, kita mau membackup, berarti kita pilih file, pilih backup. Nah, di sini pilihannya nih, backup all data. Ini cukup backup from company file only aja. Jadi yang di backup hanya yang CV Fund Balita saja yang sedang dibuka ini. Kemudian di sini terkait dengan ininya, mau dicek dulu apa tanpa cek. Nah, kalau di sini sih kita enaknya pilih aja yang cek company file error. Jadi kita sebelum membackup kita tahu nih ada yang error apa enggak. Kita pilih continue. Nah, nggak ada error nih katanya. Berarti kita tinggal oke saja. Tinggal kita setting directory penyimpanannya ada di mana. Kalau saya tadi, filenya kan saya simpan di sini, di pertemuan 1. Nah, ini kan file ABS sebelumnya nih. Kenapa di sini nggak ada nih CV Fund Balita? Karena kan ini penyimpanannya berbentuknya .zip. Berarti kita pilih aja di file backup. Kita kasih nama. Karena ini nanti file zip, jadi kita kasih nama aja, contoh backup. Nah, biasa kan nanti teman-teman semua, setiap kali pertemuan itu harus punya backup-annya. Backup pertemuan 1, save. Oke, kita tinggal lihat nih. Di sini ada apa enggak file backup pertemuan 1. Untuk membukanya, nanti teman-teman semua harus ekstrak terlebih dahulu kalau mau membuka file backupan. Tapi kalau misalkan mau membuka file aslinya, ini ada di sini nih. Cukup nanti, jangan di double klik di sini, tapi skemanya kalau di ABSS itu, contoh kita tutup dulu ya untuk yang ininya ABSS-nya. Oke. Kita sudah tutup file ABSS-nya tadi. Nah, selanjutnya kita akan buka kembali. Tadi kan backup. Sekarang kita restore nih. Oke, untuk restore berarti kita buka lagi file ABSS-nya. Di sini tadi kan kalau kita buat perusahaan baru di VAT yang pertama itu kita create. Kalau kita mau membuka berarti kita kan sudah nyimpen tadi CV Fund Balita. Berarti tinggal kita buka nih filenya. Apakah kita mau membuka file asli atau membuka file backupan. Ini pilihnya di menu open. Nah, nanti di sini kita cari. Kalau mau mencari file asli, ini ada di, kalau saya ya, ini tergantung dari teman-teman semua nyimpannya di mana. Saya nyimpannya di pertemuan 1. Kemudian ini file aslinya, CV Pan Balita. Ini kalau misalkan mau buka, tinggal langsung open. Tapi kalau misalkan teman-teman semua mau membuka file backupan, berarti kita buka nih di file backup.
Ini kenapa nggak ada? Karena masih berbentuk zip untuk file ininya. Otomatis kalau misalkan masih berbentuk zip, ini kita ekstrak terlebih dahulu. Bisa ekstrak file ataupun ekstrak here. Ya, biar lebih rapi ekstrak file aja ya. Oke, nah baru sekarang kita bisa lihat nih di sini. Oke, kita cari. Oke, kita cancel aja dulu ya. Oke, open, kemudian backup. Nah, ini sudah ada nih. Ini file backupannya. Jadi tergantung kita mau buka mana nih. Nanti di pertemuan yang kedua, mau membuka file asli, apa membuka file backupan. Nah, contoh kalau misalkan saya mau buka file aslinya aja lah. Nah, berarti ada di sini nih, CP Panbalita. Kemudian kita open. Nah, di sini nih, jangan lupa kita sebelum membuka file backupan itu, kita jangan lupa setting tanggal terlebih dahulu. Karena kita tidak punya serial number dari ABSS ini, atau tidak punya activate dari ABSS ini, berarti kita hanya punya 30 hari saja. Agar batasan waktu 30 hari itu tidak expired atau tidak kadaluarsa, setiap kali kita ingin membuka, contoh, sekarang saya membuat data perusahaan CP Panbalita itu tanggal 17 September. Kemudian pertemuan yang kedua, otomatis saya akan membuka file CP Panbalita lagi. Nah, di pertemuan yang kedua, contohnya tanggal berikutnya itu tanggal berapa nih? Contoh di sini, Jumat berikutnya adalah tanggal 24. Berarti sudah 7 atau 7 hari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari. Nah, berarti nanti akan berkurang untuk batasan membuka file ABSS-nya. Jadi sebelum kita membuka tadi, sebelum open datanya, kita kembalikan lagi ini tanggalnya ke tanggal pertama kali kita membuat data perusahaannya. Contoh, si Pipan Balita dibuat 17 September, berarti kita setting dulu nih. Kalau misalnya kita mau buka di tanggal 23 atau 24, kita kembalikan lagi tanggalnya menjadi 17 September. Nah, setelah disetting tanggalnya, baru kita pilih di sini nanti. Nah, jadi sebelumnya, berarti kita kan setting dulu tanggal, kemudian kita open CP Van Balitanya, kemudian di sini kita pilihnya yang single user. Kita oke. Nah, ini yang saya katakan, kita hanya punya 30 hari saja untuk expired trial datanya. Jadi agar selalu 30 hari tidak berkurang, kita harus selalu setting tanggal ke pertama kali kita membuat. Di sini membukanya yang mana? Kita pilih yang kedua, I want to active my company file letter trial version, karena kita kan nggak punya serial number atau activate-nya. Nah, di sini 30 hari. Jadi kalau misalkan nanti kita lupa mengubah tanggal, bisa saja nanti you have 21 days before, 21 hari before contohnya kayak gitu. Kalau misalkan kita sudah pilih yang kedua, ini kita continue. Nah, masih kita punya 30 hari. Oke, dibuka inilah data yang tadi sudah kita backup, kemudian kita buka kembali. Itulah cara cara membuka kembali file ABSS Premier versi 20. Untuk memastikan apakah sudah ada data-data yang sebelumnya kita setting, ya sudah ada, pasti sudah ada. Contoh kita lihat data text code ini, pajak pertambahan nilai sudah ada. Oke, itu paling materi kita di pertemuan yang pertama, sederhana. Yang pasti teman-teman semua di pertemuan hari ini harus sudah berhasil install aplikasi ABSS Premier versi 20-nya. Seperti itu ya. Jadi bahasan kita di pertemuan pertama ini sampai dengan kita membackup dan mengrestore data. Nanti untuk next materi berikutnya kita akan bahas di pertemuan yang kedua. Oke, itu saja paling yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang pertama ini. Untuk pertanyaan ataupun yang lainnya, kita bahas di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.